semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin yang seperti biasa akan memberikan referensi racun kalau kalian doyan dengan fotografi dan videografi. So, kalau kalian tertarik, nggak perlu ragu langsung aja subscribe dan aktifin tombol notifikasinya biar gak ketinggalan update-update terbaru dari kita. Dan di video kali ini gue pengen bahas soal MacBook Pro lagi karena gue belakangan itu lagi banyak nongol di recommendation gue rumor-rumor tentang kehadiran MacBook M2 atau MacBook Pro M2 atau ada juga rumornya MacBook Air M2 gitu ya yang menggunakan M2 chip generasi barunya lagi gitu di setelah si M1. Dan menurut gue jadi hal yang menarik buat gue bahas si laptop ini lagi karena gue yakin kalau misalkan rumor tersebut benar dan nanti beneran keluar sistem Mac yang menggunakan M2 chip, gue yakin laptop ini juga bakal populer lagi gitu, bakal jadi opsi yang sangat-sangat menggoda gitu buat orang-orang yang terpapar dengan informasi M2 sebenarnya gitu kan. Dan ya, gue akan kasih klarifikasi dulu, bukan klarifikasi, lebih ke gue akan disclaimer dulu. Jadi kalau kalian nonton video ini karena ada di thumbnailnya gue tulis nyesel beli laptop ini yang harganya sampai 43 juta. Video ini sebenarnya bukan tentang penyesalan tersebut. Iya, memang ada nyesel-nyeselnya dikit. Nanti gue akan bahas ke situ begitu kita masuk soal harga gitu kan. Tapi ya video ini lebih ke membahas apakah laptop ini masih worth it atau enggak gitu. Dan ini juga bukan review ya. Karena kalau kalian pengen reviewnya, kita ada juga video soal reviewnya, silahkan dicek aja. Lalu kita ada beberapa video follow up juga setelah reviewnya membahas tentang hal-hal yang mungkin belum dibahas pas di video reviewnya gitu. Tapi buat kalian yang belum tahu sama sekali soal MacBook Pro 2021 ini yang menggunakan M1 Pro, silahkan cek aja reviewnya. Itu udah cukup komplit gitu kan. Silahkan kalian meluncur ke sana. Nah, di video ini ya balik lagi, gue lebih ke bahas aja sebenarnya dia worth it atau enggak sih, dan boleh nggak sih kalian pertimbangkan untuk saat ini. Oke, mungkin gue cerita dulu sedikit. Jadi gue ngambil laptop ini itu kalau nggak salah sekitar bulan Oktober atau November tahun lalu. Gue beli itu di harga 43 juta rupiah, bukan harga yang murah. Gue sangat agree gitu kan. Tapi sampai hari ini, walaupun ketika beli itu gue juga langsung kayak gitu ya, langsung kacau gitu secara finansial. Tapi gue bisa bilang kalau sampai saat ini dia ternyata adalah best purchase decision yang pernah gue buat gitu dengan harga semahal itu. Karena so far dia memberikan performa yang konsisten. Konsisten di sini bukan konsisten mediocre atau konsisten buruk, dia konsisten memberikan performa setinggi mungkin. Gimana enggak di laptop yang cukup kecil ini, gue kan ngambil yang versi 14 inch juga, dia cukup kecil gitu, gue bisa bawa-bawa pakai ransel gue, barengan sama iPad gue juga, selalu gue bawa-bawa gitu, dan dia bisa memberikan performa editing yang luar biasa tanpa harus dicolok listrik sekalipun. Dan ini bener-bener kepake banget di workflow gue, dimana gue bisa ngedit kalau gue lagi di luar, lagi di pinggir jalan, lagi di cafe gitu yang gak ada colokan listrik mungkin, itu gue tetap bisa ngedit dengan performa yang tidak berkurang sama sekali. Dan dengan baterai yang tetap awet juga, tanpa gue colok, performa editing tetap kenceng, gue bisa ngedit kurang lebih 1-2 jam gitu. Biasanya gue bisa ngedit 2-3 project video ST gitu, langsung selesai tanpa dicas sama sekali. Jadi itu pastinya sangat ngebantu banget. Belum lagi kalau kita bahas secara keseluruhan ya, kayak layarnya juga dia udah mini LED gitu. Kita lihat gambarnya tuh bakal cakep banget, entah buat edit foto, edit video, buat color grading udah cukup banget. Lalu port-port yang diberikan juga itu udah komplit, ada SD card reader gitu kan, lalu ada HDMI output. Dan itu membuatnya dia cukup memberikan gap yang besar juga antara MacBook Pro M1 yang sebelumnya, yang sebelum versi redesign, dengan yang versi sekarang ini M1 Pro, M1 Max. Itu kalau kita bahas soal I/O lalu usability-nya tuh dikasih gap yang lumayan jauh, karena di sini gue bener-bener respect banget gitu. Gue bener-bener menikmati banget pakai laptop ini. Ya tadi pertama layar udah DCI-P3 juga, mini LED, kontrasnya dalam gitu buat editing enak. Lalu input-output SD card reader itu kepake banget. Dan gue bener-bener kalau bawa laptop ini, gue udah nggak living the dongle life gitu. Karena gue ya belum butuh aksesoris atau memori yang macem-macem juga sih. So far gue pakai SD card aja dan udah gue tinggal colok ke sini aja gitu. Gue tinggal colok, lalu dia juga ada HDMI output, lalu dia juga punya headset jack gitu kan. Cuman gue pakai AirPods juga, jadi nggak terlalu
sering gue pakai, tapi buat kalian yang mungkin cukup kepake gitu kan, yang pengen denger high quality audio, karena di sini juga dia udah high quality gitu untuk jacknya. Gue lupa dia kalau nggak salah support ini impedance yang tinggi gitu ya, jadi powernya gede lah gitu untuk jack 3,5 mm-nya. Cuma gue pakai AirPods, jadi gue nggak pakai itu. Cuman intinya adalah bener-bener ngebantu dalam workflow gue gitu. Gue bawa kemana-mana, gue udah tidak bawa dongle-dongle lagi. Dan di setup utama gue pun, biasanya orang di setup utama kalau pakai MacBook dulu itu mereka biasanya pakai Thunderbolt extender gitu, Thunderbolt, gue lupa nama pastinya ya, dongle gitu, tapi dia lebih gede gitu dan dia bakal expand port-portnya. Gue di setup utama gue nggak pakai begituan sama sekali gitu. Gue bener-bener semua udah connect ke laptopnya aja tanpa ada masalah gitu, dan itu ngebantu banget dalam workflow gue. Dan dibandingkan MacBook Pro yang sebelumnya, kalau gue pakai yang sebelumnya, gue otomatis harus punya dongle di setup utama gue harus punya converter juga gitu buat expand portnya ke SD card juga, ke card reader dan ke HDMI, karena monitor gue belum support Thunderbolt gitu kan. Dan ya dengan laptop ini itu udah bukan isu gitu. Jadi gue cinta banget sama the whole experience yang gue rasakan dengan laptop ini. Nah sekarang kita bahas soal harganya di hari ini gitu, ketika video ini dibuat, karena ini yang bikin gue agak-agak nyesel sedikit. Gue akan kasih gambaran juga. Jadi ketika yang versi gue ini bukan versi paling bawahnya. Ini versi M1 Pro yang udah 10 core. Yang paling bawah itu cuma 8 core setahu gue. Walaupun dengan 8 core itu high efficientnya cuma 2, dan sisanya dengan 6 core sisanya itu high performance gitu. Jadi beda juga dengan M1 yang non redesignnya gitu. Tapi ya, pokoknya ini gue yang versi agak atasnya dikit, satu langkah gitu. Dan dia pertama masuk Indonesia, karena kan belum lewat iBox ya. Sebelum lewat iBox dan pertama banget masuk Indonesia, itu harganya di 50 juta rupiah. Gue sempet tanya-tanya juga waktu itu sama kayak Just Tip gitu, dan gue tanya di Just Tip tersebut dengan rekomendasi yang gue pengen, dengan spek ini, M1 Pro yang satu step di atas, itu 52-an juta rupiah. Tuh awal-awal banget ya. Memang kan karena begitu dia diluncurkan, gue bener-bener kayak nggak sabar banget, gue udah nunggu banget. Tapi harganya ya kacau juga gitu, nggak cocok. Lalu seiring berjalan, gue ngecek juga di tokonya yang tempat gue beli ini, itu ada toko HP dia. Kalau kalian kepo, kita kasih link juga di deskripsi. Itu dia awal masuk juga 50 juta seingat gue, tapi ketika gue udah mulai consider, gue sambil duit udah agak nambah juga gitu, udah gajian dan lalalali, gue ngecek harganya tuh sempat turun ke 46 juta rupiah. Nah, dengan harga dia baru turun 46 juta rupiah, waktu itu gue kontak gitu, gue kontak orangnya, dan ya kayak biasa memanfaatkan privilege influencer gitu kan, bisa nggak nih dapat diskon bla bla bla, dan gua dapat produk ini di harga 43 juta rupiah gitu. Jadi gua benar-benar keluar duit 43 juta rupiah, dan balik lagi gue tidak menyesali itu sampai sekarang. Cuman kalau kita lihat harganya di toko HP dia hari ini, yang versi ini, yang versi persis kayak punya gua, itu sekarang harganya 37 juta rupiah. Gue beli harga 43 tuh udah pakai privilege influencer ya, karena harga saat gue beli itu dia 46 juta, dan sekarang di toko HP dia 37 juta rupiah. Karena memang sudah masuk di iBox juga di Indonesia, dan harga iBox-nya pun nggak terlalu jauh, kalau nggak salah di 38 atau 39 juta gitu. Dan itu membuatnya sangat menggoda buat kalian yang mungkin tertarik buat ngambil sekarang gitu. 37 juta rupiah. Tapi gini, setelah gue pakai, gue juga dapat beberapa insight yang menarik. Di sini gue versi tadi M1 Pro dengan 10 core gitu kan chipnya, storage-nya 1 TB, dan setelah gue coba gitu, dan gue sambil research dengan versi yang lainnya juga, menurut gue sweet spot-nya bukan di versi ini. Menurut gue sweet spot-nya adalah di base modelnya. Kenapa? Karena base modelnya itu harganya beda jauh. Jadi kalau kalian ngambil base modelnya itu, sekarang dia berada di harga 29.999, harganya 30 juta gitu. Jadi ya dibandingkan ini sekarang irit 7 juta gitu. Dibandingkan ini pas gue beli irit 13 juta gitu. Jadi
base model, kenapa gue bilang lebih sweet spot base model ini? Karena overall experience yang diberikan itu sangat identik. Nggak 100% identik, tapi sangat mirip. Kayak dari segi performa, ternyata kalian boleh lihat juga review-review luar yang benar-benar beli banyak gitu dan dibandingin satu persatu. Ternyata performanya ketika dipakai buat editing itu nggak beda jauh gitu. Oke, yang versi gue ini memang agak lebih kenceng, tapi agak doang gitu, nggak secara signifikan lebih kenceng gitu, nggak terasa perbedaan 7 jutanya itu tadi gitu. Jadi ya kurang. Lalu secara storage punya gue 1 TB yang base model 512. Percaya atau enggak, gue nggak nyimpen file sampai 100 GB di laptop ini karena gue pengguna SSD eksternal banget gitu, dan project gue biar nyaman itu gue pakai SSD eksternal. Kalau kalian kepo, gue pakai SSD Kioxia yang cocok juga buat si MacBook Pro gitu. Kita udah ada reviewnya kalau mau lihat. Tapi itu intinya ya lebih pas, lebih sweet spot ambil yang versi base modelnya dan kalian bisa dapat ekstra duit lagi buat beli SSD eksternal yang kapasitasnya bisa jauh lebih besar gitu dengan harga tersebut. Kayak si SSD itu aja kalau nggak salah gue itu 2 TB itu di harga 4 jutaan. Tapi itu udah yang full spek juga ya, udah yang spek tinggi, kecepatannya 1000 MB per second. Jadi udah oke banget buat editing, semua project gua ada di SSD itu udah oke banget. Tapi itu perbedaan gap harganya dibanding yang ini dengan yang base model, menurut gua worth it gitu buat ngambil yang base model aja. Dan bedanya juga kalau ngambil yang ini adalah dapat fast charging 96 watt. Kalau yang base model kalau nggak salah chargernya masih 67 watt. Tapi percaya atau enggak, itu masih cukup cepet. Karena gua ketika traveling, gua nggak bawa MagSafe-nya dia yang 97 watt itu. Gua bawa charger Type-C, charger biasa punyanya Baseus. Itu harganya gue lupa, tapi itu cuma 65 watt. Cuma 65 watt, ngecas pakai Type-C ke sini karena dia nggak harus pakai MagSafe, Type-C-nya juga bisa buat ngecas. Full-nya juga cepet gitu, kayak bangsa 2 jam udah full. Dan ketika gua pakai sambil dicas, itu nggak balapan juga gitu, tetap bakal full juga gitu. Dan menurut gua udah oke banget. Itu maksudnya 2 jam itu kayaknya kalau dari abis banget ya. Soalnya gua waktu itu sempat ngetes juga ketika bahas si chargernya, kayak dalam 30 menit aja kalau misalkan gue dari 30% itu udah bisa nyentuh ke sekitar 60% gitu. Jadi udah oke banget gitu. Dari gua kalau kita berbicara soal sweet spotnya adalah yang base model karena performanya jauh lebih mumpuni gitu. Dan yang 14 inch ya maksud gue sebenarnya pengen coba juga sih yang 16 inch, cuman buat gue kayaknya agak kegedean. Gue perlu ganti tas juga kalau ngambil 16 inch, jadi so far ya gue 14 inch. Ini sih referensi masing-masing aja, cuman untuk pilihan prosesor menurut gue base model tuh jadi pilihan yang sweet spot banget. Oh ya, gue juga belum jelasin tadi, laptop ini bahkan gue sering bawa juga ketika syuting. Gue sama Ska suka pakai buat preview doang gitu, karena kita bisa colok SD card terus kita lihat ada kesalahan nggak di video yang kita rekam, entah settingannya, entah audio. Waktu gua ke Ranca Upas sama Ska ngeceknya, karena speakernya juga udah cukup bagus gitu ya, kita ngecek audio dan tahu ada yang salah di situ, akhirnya kita ganti mic gitu kan. Dan ya maksudnya sekepake itu laptopnya gitu, dalam workflow pun seberguna itu. Apalagi kalau kalian pakainya buat editing foto, editing video, buat scripting, brainstorming gitu kan, menurut gua udah memenuhi banget gitu, memenuhi kebutuhan kalian dan udah cukup untuk base modelnya. Nah sekarang gue pengen bahas soal berkaitan dengan rumor. Oke, bakal nongol katanya MacBook Pro dengan M2 gitu, dengan M2 chip. Tapi menurut gua dari yang sebelumnya terjadi, pasti gini, gue yakin setelah M2 muncul ini, kalau beneran muncul, gue yakin yang bakal rame adalah M1 Pro ini, M1 Pro, M1 Max. Kenapa? Karena mereka sekarang sudah berada di harga stabilnya. Sudah berada di harga paling worth it-nya menurut gua. Karena untuk mereka harganya turun lagi itu agak kecil kemungkinannya. Walaupun nanti muncul M2 misalkan. Muncul M2 misalkan bilanglah di Maret gitu ya. Di bulan ini muncul M2. Itu M2 pasti dengan harga termahalnya dulu. Nggak bakal bersaing sama mereka-mereka ini gitu. Pasti akan muncul non iBox-nya dulu, harga tertingginya dulu.
Dan itu membuat orang-orang ngelirik Apple tapi melihat opsi yang lebih affordable gitu. Yang lebih affordable adalah M1 Pro dan M1 Max ini gitu. Dan ya untuk M2 mencapai posisi harga paling worth it-nya, harga paling stabilnya, itu akan cukup lama karena nunggu si iBox masuk juga gitu. Dan harganya gue yakin akan lebih tinggi juga dari ini. Dan dari situ gue bisa kasih klaim ke kalian kalau sekarang adalah saat yang sangat-sangat worth it kalau kalian udah punya budget untuk ngambil M1 Pro gitu. Apalagi kalau udah cukup untuk base model aja, menurut gue itu udah cukup gitu. Kalau kalian yang mungkin balik lagi ke workflow ya dan rasa keinginan masing-masing. Cuman gue nggak ngelihat benefit kalau misalkan kalian ngambil, paling nggak kalau workflow-nya kayak gue ya, kalau kalian ngambil M1 Pro yang lebih tinggi atau ngambil M1 Max yang max banget, yang GPU-nya juga paling banyak, itu gue nggak terlalu melihat benefitnya gitu loh. Kayak di sini aja performa yang diberikan untuk workflow gue, yang bisa gue bilang untuk YouTube pun workflow gue juga nggak seenteng itu ya. Workflow gue ngedit video-video 4K dari berbagai tipe kamera yang berbeda-beda gitu kan, dan itu udah sangat-sangat cukup gitu loh. Jadi sweet spotnya udah menurut gue base model di harga 30 juta kalian bisa mendapatkan experience yang mantep banget. Performa kurang lebih mirip gitu kan, usability full mirip gitu, UI sama, layar sama, experience sama, cuman dari performa aja yang agak nurun dikit kalau ngambil base model. Tapi ya menurut gua itu sweet spotnya, itu worth it banget. Paling segitu aja buat video kali ini, semoga bermanfaat, semoga bisa jadi referensi buat kalian. Kalau ada koreksi, saran, atau pertanyaan, silahkan taruh aja semuanya di kolom komentar. Dan ya, itu aja. Gue Erwin, di belakang kamera ada Ska, dan jangan lupa untuk berkarya.